pengalaman luar biasa nanti kita bisa belajar bersama dengan Pak Rektor. Kalau kita mendatangkan beliau susah Pak waktunya, wah luar biasa. Ya, jadi ini kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu bisa bertolak ilmi dengan Mas Ibda nanti. Semuanya monggo bisa dikupas tuntas. Waktunya maksimal jam 10 Pak Ibda nggih. Jadi ampun kemalaman karena jam 10 harus kita selesaikan seperti itu. Monggo waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Pak Ibda untuk mengisi materi refreshment materi terakhir di malam yang terakhir ini. Terima kasih, nanti perkenalan lebih dalam bisa disampaikan oleh Pak Ibda dan Bapak Ibu tanyakan. Monggo Pak Ibda, matur suwun. Oke, tes suara saya mas ya. Siap, nggih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Dr. Muammar. Nggih. Halo, matur nuwun atas materi yang pertama yang kami hormati sahabat kami Mas Yasin dan yang luar biasa Bapak Ibu semua, Mas Mbak dan teman-teman para senior yang berkenan mengikuti kegiatan malam hari ini. Ini materi terakhir ya, saya kira nggak sampai jam 10 nanti diusahakan. Eh, Alhamdulillah kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kesempatan yang terakhir dan langsung pada gambaran teknis ya mungkin dari konten ataupun materi atau isi dari kurikulum KN1 beserta CPT PATP tadi. Yang kedua ini kami menyampaikan perspektif bagaimana cara menyusun ataupun berbasis literasi, konteks, kemudian ada karakter-karakter di dalamnya dan juga mungkin nanti pengenalan terkait dengan hal-hal yang terbaru di kurikulum Merdeka berpendekatan pembelajaran mendalam maupun kurikulum berbasis cinta. Nah, yang pertama, kami tidak bermaksud menggurui nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah biasa nulis soal dan terbiasa bersinggungan dengan kurikulum dan di pembelajaran, tentu ini hanya perspektif kami jadi nanti bisa sambil diskusi. Nah, jadi ini yang menjadi tugas kami yang itu bagaimana sih dalam penyusunan soal berbasis konteks dan literasi ya utamanya, dan nanti kita sedikit mengelaborasi literasi yang mungkin sedikit numerasi lah dan integrasi karakter, karena saya konfirmasi ke Mas Yasin belum semuanya ya mungkin di KN1 itu yang berpendekatannya pakai 8 DPL dan KBC dan HOTS ya, maka nanti tetap kami sampaikan yang P5 PPRA seperti itu. Nah ini saya ya, panggil Mas Ibda saja atau siapalah, ini profil saya. Nah yang paling penting ini ada 9 inti yang nanti kita sampaikan. Yang pertama, mengapa harus soal KN1 itu berbasis konteks dan literasi tadi ya. Terus bagaimana penilaian itu soal dalam pembelajaran mendalam, karena saya yakin ini sudah dijalankan oleh Kemendikdasmen di Mapel Umum. Tentu Bapak Ibu nanti bisa mengikuti materi ini. Kalau sudah dapat berarti ya tinggal refreshment, namanya aja penyegaran ya. Kemudian konsep dasar soal berbasis konteks literasi, higher order thinking skill, KKO-nya ya integrasi ke P5 PPRA dalam soal KN1 dan juga 8 dimensi profil lulusan dan kurikulum berbasis cinta ada Pancacinta itu dalam soal KN1 tadi. Dan nanti soal KN1 berbasis hot dan nanti berikut contoh-contoh yang kami buat ya berdasarkan soal-soal tahun lalu yang sudah saya baca beberapa sampel ya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan tadi ini saya menyimpulkan sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu punya alasan ya atau reasoning sendiri. Mengapa sih soal-soal Kenwan itu harus ini ya, intinya kenapa harus berbasis konteks dan literasi. Memang pertama ya tidak sekadar pengetahuan kognitif ya, tapi juga bagaimana nilai dan praktik hidup. Karena anak-anak khususnya yang di murid ya sekarang ya istilah kalau Pak Menteri itu ya, murid di sekolah madrasah Ma'arif itu ya sudah sedikit banyak melakukan praktik ya,
utamanya kebiasaan-kebiasaan amalia yang tadi sudah disampaikan Pak Muhammad. Jadi tidak hanya tahu ya, tetapi kalau kompetensi kan tiga ya. Knowledge, skill, attitude ya. Bagaimana ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan gitu. Kemudian nilai aswajana dia bersifat kontekstual dan dinamis. Iya, hari ini sangat perkembangannya luar biasa dan harus menyesuaikan zaman gitu ya. Kemudian menjawab tantangan radikalisme dan literasi keagamaan. Saya kemarin mendapatkan data 2.900 sekian ya, survei itu rata-rata anak juga terkena ini, dan ini sedang penggalangan untuk tidak terlalu mengonsumsi game online utamanya ya, ataupun konten-konten yang radikal seperti itu. Kemudian selaras dengan P5 PPRA, 8 DPL dan Ya. KBC, kemudian menggeser pembelajaran dari hafalan ke pemaknaan. Ini penting. Hmm. Kemudian mendorong higher order thinking skill dalam pendidikan, khususnya pembelajaran ya, atau mapel KN1, dan menguatkan identitas KN1 yang membumi ya, tidak hanya melangit gitu. Nah, ini sedikit ya, kami singgung sedikit ya, bagaimana asesmen ya, atau penilaian, bukan evaluasi. Kalau evaluasi kan terlalu luas ya. Jadi asesmen ini bagian dari evaluasi. Asesmen dalam pembelajaran mendalam ini lebih teknis gitu ya daripada evaluasi, dan asesmen itu bagian evaluasi. Intinya di situ. Nah, kalau mengatakan penilaian atau asesmen tentu banyak rujukannya ya. Di Permendikbud nomor 21 tahun 2022, 2022 itu ya, asesmen itu proses pengumpulan pengolahan informasi. Oke lah. Kemudian Permendikbud Ristek ya yang 2024 tentang kurikulum PAUD jenjang pendidikan dasar menengah itu ya pengumpulan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi tidak hanya knowledge ya. Nah, asesmen di PM itu beda. Upaya sistematis untuk menilai proses dan hasil belajar siswa tidak hanya mengukur pengetahuan faktual, tetapi juga menekankan pemahaman, penerapan, serta refleksi yang mendorong pembelajaran bermakna. Intinya di situ. Nah, ini prinsipnya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut workshop pembelajaran mendalam, tentu ada yang namanya eh, prinsip ya. Ini berkeadilan, edukatif, dan objektif. Nah, kenapa asesmen ini menjadi penting ya? Artinya ada formatif, sumatif itu ya. Kalau formatif ini dilakukan selama proses. Nah, tiga aspek di PM itu ada 3M ini ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Gampangnya di situ. Kemudian sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian belajarnya. Tentu di KN1 sendiri tadi tidak hanya sekadar memahami, tapi harus diaplikasikan. Bahkan mungkin terbalik tidak apa-apa. Diaplikasikan dulu baru dipahami. Tapi yang paling penting yang ketiga ini, merefleksi. Ini sudah tadi. Nah, tiga jenis asesmen ya. Bapak Ibu kan tentunya kalau asesmen soal KN1 ini kayaknya di akhir semua ya. Jadi kita nanti fokusnya di akhir ya, karena ini sebenarnya asesmen yang proses panjang ya, tidak hanya saat di akhir berupa penyusuan soal, tapi kita nanti fokusnya di akhir aja, karena ini asesmennya di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, oke. Karena ini adalah nanti menyusun soal, di asesmen pembelajaran mendalam itu, selain menggunakan taksonomi dari Bloom ya, Benjamin Samuel Bloom yang direvisi Anderson dan Cradwell, di dalam pembelajaran mendalam itu ada namanya taksonomi Solo ya. Kok Solo Pak namanya ya? Structure of Observed Learning Outcome ya. Ini bukan nama kota, tetapi nama singkatan dari tokoh yang dikutip ya. Nah, di sini ada lima tahapan. Ada prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extend abstrak paling tinggi. Teorinya begini, nanti kita ada contoh ya secara rinci. Nah, ini yang sudah dikembangkan oleh Kemendikdasmen, taksonomi Solo dan Bloom ini bisa Bapak Ibu mulai diterapkan lah nanti ketika mau nyusun soal. Dan KKO-nya ini ya. Jadi yang paling tinggi itu memang berpikir abstrak yang mendalam, extend abstrak tadi, ini di PM ya. Yang kedua atau yang nomor dua yang agak bawahnya itu relasional. Kalau taksonomi belum, KKO-nya mencipta dan mengevaluasi ya, create and evaluate ya. Yang relasional itu aplikasi dan applying ya.
analis dan applying ya, menerapkan, menganalisis dan menerapkan. Harapannya Bapak Ibu, Pak ini kalau SD, MI kelas dasar atau kelas 4, 5, 6 itu kira-kira bisa enggak nanti KKO-nya dalam soal berpikir abstrak, relasional atau yang belum ya mencipta, mengevaluasi ya bisa saja. Cuma nanti disesuaikan aja ya. Artinya ini kan harapan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan pembelajaran mendalam. Jadi tingkatannya itu rujukannya di perguruan tinggi. Makanya level di taksonominya agak tinggi gitu ya. Nah, kalau pengalaman belajar di pembelajaran mendalam ada tadi merefleksi, evaluasi ya dari memahami. Memahami kan paling bawah. Jadi kalau jelaskan pengertian mabadi' huruf ummah itu baru memahami. Kalau mengaplikasi ya nanti misalnya al adalah ya al istiqomah misalnya nanti bisa ditulis dalam soal misalnya deskripsi menghubungkan ide dan memperluas. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kata kuncinya kalau mau nanti berbasis higher order thinking skill ya harus berpikir abstrak yang mendalam, relasional. Kalau belum berarti mencipta, mengevaluasi. Kalau tahap yang agak bawah ya menganalisis dan menerapkan. Kalau hanya remembering and understanding ya monggo, tapi dipilih aja. Jangan semua ya kalau mau hot ya, karena ini arahnya sesuai harapan pengurus ini harus hot gitu ya. Nah, ini yang paling gampang untuk kita jelaskan ya. Jadi KKO untuk taksonomi Solo ini yang paling dasar adalah memahami tingkatnya unistruktural dan multistruktural. Kalau memahami berarti kalau unistruktural ya menghafal, mengidentifikasi, mengenali, menghitung. Nah, ini kan sudah ada unsur literasi numerasinya ya. Mendefinisikan, definisikan misalnya Nahdlatul Tujar, nah, menggambarkan, menemukan dan seterusnya. Kalau multistruktural ini sudah ada pemahaman yang multi ya. Misalnya kata KKO-nya klasifikasikan, jelaskan, daftar, laporkan, diskusikan sampai pisahkan. Kalau mengaplikasi ini tahapannya relasional kalau di taksonomi Solo ya menurut Big dan Tang ini bukunya itu ya di bawah itu menerapkan, memadukan sampai problem solving ya, memecahkan masalah. Kalau merefleksi itu abstrak yang meluas ya, extend abstrak tadi in English ya. Berteori, berhipotesis. Ini kalau usia SD, MI bisa Pak? Bisa sebenarnya. Cuma nanti jangan yang susah-susah gitu loh. Apa kontennya? Kalau ini kan KKO-nya dalam menulis soal gitu ya. Kalau SMP MTS tadi harus sudah tahu dalil kata ya Muammar sesuai CPATP ya. Harus punya dasar kenapa harus kunut, kenapa harus tahlilan gitu ya misalnya. Ini sudah sampai tahap sana sebenarnya. Nah, ini contoh ya dari taksonomi Solo. Ini contoh yang bukan keilmuan ya. Jelaskan yang dimaksud dengan fotosintesis. Kalau murid yang prastruktural ya tadi yang paling dasar itu belum paham konsep, maka dia jawabnya nyeleduk gitu aja. Fotosintesis itu tanaman disiram supaya hidup ya, disiram air supaya hidup. Itu belum paham konsep. Apa yang disebut misalnya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, yo anak-anak siswa itu angger jawab wae yaitu NU lah kayak gitu ya. Kemudian yang murid unistruktural jawabnya sudah lumayan ya. Fotosintesis dapat terjadi karena ada matahari. Dia baru bisa nyebut satu aspek ya, yaitu apa? Cahaya matahari. Kemudian yang sudah multistruktural agak lumayan ya, menyebutkan beberapa aspek. Maka jawabannya fotosintesis butuh air, cahaya matahari dan karbon dioksida. Kalau murid yang sudah tahapannya relasional tadi, berarti dia mampu menghubungkan komponen menjadi sebuah proses utuh ya, sebab akibat atau kausalitas dengan jelas, maka jawabannya fotosintesis terjadi saat tumbuhan menyerap air lewat akar dan karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil di daun, semua itu diolah menjadi makanan atau glukosa dan menghasilkan oksigen. Ini bentar ini jam saya hidup. Kalau murid yang paling tinggi itu sudah extend abstrak ya. Nah ini jawabannya sudah
sangat lengkap. Ini tidak hanya menjelaskan apa namanya proses, tapi juga mengembangkan konsep ke situasi baru. Nah ini ya, ini fotosintesis adalah sampai oksigen ini proses, tapi dia juga apa ya kontekstual gitu ya. Maka ini yang situasi baru ini. Jika hutan ditebang atau polusi udara tinggi, fotosintesis terganggu, sehingga oksigen berkurang dan keseimbangan oksigen menjadi rusak. Jadi ini kira-kira. Nah, ini contoh saya buat contoh yang sebutkan ini kayaknya kurang satu ya, anak ranting kayaknya belum ini. Jelas sebutkan dan jelaskan struktur NO dari bawah sampai atas. Kalau murid prastruktural belum paham konsep, maka dia jawabnya ya NU itu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ya kayak gitu aja. Artinya murid ini belum apa ya, belum memahami konsep struktur NU. Jawabannya umum dan tidak menyinggung struktur organisasi dari bawah ke atas, sama sekali tidak menyinggung ya. Kemudian kalau sudah unistruktural ini bisa menyebutkan satu aspek. Struktur NO itu ada PBNU di pusat. Nah, ini lumayan ya. Ini yang unistruktural. Kalau multistruktural ini sudah menyebutkan banyak aspek ya. Struktur NO itu ada ranting, NO, MWJNO dan PJNO. Nah, kalau yang relasional ini ya mampu menghubungkan menjadi komponen yang utuh gitu ya. Struktur NO dimulai dari pengurus, nah ini anak ranting ya, nanti kita edit ya. Pengurus ranting NO tingkat desa kelurahan, di atasnya ada MWJNO, PJNO, lalu ada PCINU ya di kabupaten kota tapi luar negeri, lalu PWNU di tingkat provinsi. Struktur tertinggi adalah PBNU yang memimpin di tingkat nasional. Semua tingkatan ini terhubung dan bekerja sama wilayah dan kewenangannya. Ini kalau yang relasional. Kalau yang estet abstrak seperti ini. Oke, ini contoh aja. Apakah nanti pakai ini ya? Kalau dipakai tidak apa-apa ya, meskipun kita punya apa ya kecirian sendiri kan tidak bisa apa namanya nggak bisa menduplikat secara utuh gitu ya. Nah di asesmen PM pembelajaran mendalam itu yang paling digunakan adalah asesmen ketiganya, cuman lebih dominan tidak pakai yang ini apa istilahnya itu. Tidak pakai yang sumatif ya, dia pakai formatif gitu ya. Jadi pakainya as learning dan for learning ya, bukan off learning. Ini kebalikan dengan yang kita lakukan sebenarnya ya. Nah gampangnya gini, yang lebih dominan itu for learning dan as learning, bukan off learning ya. Artinya tidak di akhir. Kalau kita kan di akhir ini, karena ada tim penyusun soal, tapi tidak apa-apa. Yang penting kontennya mendalam. Ini hanya soal jenis asesmennya kan gitu ya. Nah, ini saya kira tidak penting. Nah, ini yang lanjutan. Tadi yang asesmen di dalam pembelajaran mendalam. Sekarang yang berbasis konteks dan literasi. Nah, soal yang berbasis konteks itu apa sih? Ya, yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Misalnya media sosial, sekarang musim banjir, ya bandang, kemudian bencana di mana-mana itu dikontekskan minimal konteks kehidupan nyata di Jawa Tengah lah ya. Kemudian relevan dengan lingkungan peserta didik atau murid ya, keluarga, sekolah, masyarakat, budaya lokal meskipun ini untuk satu Jawa Tengah tapi setidaknya kan ada unsur kedekatan gitu ya. Kemudian menuntut pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan. Contohnya, contoh konteks ya, kegiatan ziarah kubur di makam atau kuburan Sunan Kudus, atau Sunan Muria, atau Ki Ageng Makukuwan kalau di Temanggung ya. Kalau di Pemalang, Comal ya, ada wali-wali siapa saja di sana. Ada Sunan Geseng misalnya, atau ke Magelang, dan seterusnya lah ya. Kemudian penggunaan minyak wangi misik sebelum Jumatan. Nah, ini penting enggak gitu ya? Konteksnya seperti itu. Fenomena sosial, budaya atau lingkungan sekitar. Lah ini kalau intinya kontekstual lah harapan pengurus itu ya. Kemudian kalau literasi ya menggunakan angka data grafik ya ini literasi numerasi boleh. Artinya tidak terlalu kata-kata terus gitu ya. Misalnya jumlah Wali Songo itu ada 9, yang ada di Jawa Tengah ada berapa. Nah, itu kan termasuk angka ya, termasuk data gitu ya. Menalar secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari, iya nanti kontekstualnya di situ masuk. Mengambil keputusan berbasis perhitungan dan logika. Misalnya hukum ini yang mau Ramadan misalnya ya, nanti bisa dikontekskan dengan
pengambilan keputusan mengapa harus 20 rakaat dalam tarawih misalnya, atau mengapa harus boleh jamak takhir atau jamak takdim misalnya saat bepergian di Jawa Tengah misalnya. Nah, ciri soal literasi numerasi ya tidak sekadar hitungan, tapi berbasis data atau informasi kontekstual. Data itu intinya informasi ya, tidak angka ya, dan menuntut interpretasi penalaran. Nah, ini contoh soal ya, ini saya buat mengacu yang kemarin yang sudah ditulis ya. Ini contoh soal pilihan ganda KN1 berbasis literasi dan hot. Nanti hotnya di bawah ya. Tadi sudah ada yang taksonomi Solo dan belum sebenarnya ya. Nah, ini teksnya ya. Nahdlatul Ulama sejak berdiri dan seterusnya. Berdasarkan teks tersebut, alasan utama NU memilih musyawarah dalam menyikapi perbedaan adalah, nah, berarti ini analisis teks, isi teks ini bagian dari literasi. Jawabannya C ya, menjaga persatuan umat melalui dialog dan kebijaksanaan. Nah, ini kelas SD ini, MI ini. Kemudian yang literasi historis, berarti kan kutipan, nah itu. Kemudian makna pernyataan tersebut dalam konteks Kenwan adalah, nah, misalnya berarti menafsirkan teks, berarti dia masuk literasi historis ya, atau literasi sejarah seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh literasi sosial ya. Yang ini masuknya kategori C5 ya, sudah evaluasi dia. Di sebuah sekolah muncul perbedaan terkait eh, pembelajaran bla 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 bla. Sikap yang sesuai dengan sikap nilai KN1 berdasarkan bacaan di atas adalah, nah, kalau sudah sampai mengevaluasi berarti dia C ya, mengadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan yang saling menghargai. Jadi ini masuknya literasi sosial. Kemudian literasi digital, misalnya di media sosial beredar informasi keagamaan bla 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 bla. Berdasarkan prinsip Kenwan, tindakan yang paling tepat dalam menyikapi informasi tersebut adalah, nah, berarti kan evaluasi literasi digital dan sikap, berarti C ya, menelusuri sumber keilmuan dan menyikapinya dengan penjelasan yang santun. Artinya mengetahui ini ya, apa namanya, eh, hukum ziarah kubur tidak harus dengan media sosial. Nah, mungkin juga perlu disinggung AI product NU ya. NU online ini sekarang sudah membuat AI ya. Jadi tidak pakai EE yang lain ya. ee.nu.or.id kayaknya kemarin sudah di launching gitu. Nah, nanti perlu juga mengarah ke sana. Artinya ini sudah sampai tahap digital gitu ya, NU itu ya, sudah modern lah. Oke, itu yang berbasis konteks dan literasi. Sekarang kita geser ke konsep higher ordering skill. Intinya HOT itu apa ya? Kemampuan berpikir ya. Memang berpikir aslinya di bukunya ya, A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing ya, karya apa? Bloom yang direvisi Anderson Cradwell 2001 ini kalau nggak salah. Nah, itu tidak sekadar mengingat atau memahami informasi, tapi mengolah, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kalau levelnya hot paling tinggi ya C456 itu menganalisis, analyze, mengevaluasi, evaluate, dan mencipta create ya. Nah, soal hot ini bukan sulit ya, tetapi soal yang menuntut penalaran, harus anak-anak ini nalar gak gitu ya kira-kira. Dan yang kedua tidak dijawab dengan hafalan, nggak bisa, harus berpikir memang. Dan yang ketiga memiliki lebih dari satu langkah berpikir, artinya ada opsi jawaban lain. Nah, itu konsepnya seperti itu ya dalam bukunya ini ya. Nah, ini KKO yang ada di HOT ya, revisi Anderson Gradwell. Kalau yang levelnya hanya mengingat, itu ya levelnya LOT ya, lower order tinggi skill, paling bawah. Ini pengetahuan dan pemahaman level kognitif satu ya. Misalnya menjelaskan ide atau konsep, kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Ya, jadi dengan bisa membandingkan nanti antara taksonomi Bloom yang revisi Anderson dengan taksonomi Solo, kira-kira mudah mana? Nggak harus pakai Solo, itu kan hanya untuk pembelajaran mendalam ya. Tapi karena mumpung ini kita diberi waktu, saya sedikit sharing ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat bintek di sekolah madrasahnya masing-masing, tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah C2, C3, ini kan memahami dan mengaplikasi, ini middle ya, order tinggi skill ya, level tengah ya, level 2 lah kira-kira ya.
Kemudian di sini ada kata kerja menggunakan mendemonstrasikan. Tapi kalau sudah level menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi, itu C4, C5, C6 level kognitif paling tinggi di dalam konteks rujukan HOT ini. Jadi kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji dan lain-lainnya. Ini yang analisis. Kemudian yang mengevaluasi itu evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung. Kemudian yang mengkreasi atau crit ya, mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis dan menformulasikan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau menulis soal kira-kira mau pakai hot, lot apa mod, monggo. Ini sudah ada KKO-nya ya. Atau Bapak Ibu bisa googling ataupun cari referensi lain. Tapi ya kira-kira ini yang sudah kita rujuk dari buku aslinya ya. Nah, ini perbedaan ya, mengapa harus hot gitu ya. Ini kan kalau lower orthodox skill atau middle orthodox skill dan higher orthodox skill kan beda-beda ya. Artinya misalnya kalau hot itu ya menganalisis, mengevaluasi, mencipta C4, C5, C6. Kalau menerapkan ya middle order thinking atau mod lah. Tapi kalau hanya remember and understanding just is position is lower order skill ya. Itu posisinya adalah lot ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca KKO-nya. Kalau yang hot ya analisis, simpulkan, prediksi, kritik, desain, rumuskan dan sesuai levelingnya tadi ya, baik itu di C4, C5 maupun C6. Nah, saya tambah ya, ini dosen saya sebenarnya, tapi untuk pandangan Bapak Ibu tidak harus apa ditulis ya, tetapi perlu nanti perbandingan. Jadi saya punya dosen namanya Prof Slamet ya, ini sudah pensiun orangnya. Saya sebut taksonomi kecerdasan versi Slamet PH ya. Beliau mengajak dalam menyusun soal karena dia pakar manajemen ya. Itu berpikir tinggi ya, dhuwur. Nah, ini hot kalau in English tadi ya. Berpikir mendalam, jero, deep thinking yang sekarang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Baik itu menurut Michael Fullen atau satunya siapa ya? Geoffrey Hinton ya, itu kan pakar-pakar deep learning ya di dalam banyak buku itu. Kemudian berpikir jauh, adoh, long range thinking ya. Berpikir majemuk, rangkep, multiple. Berpikir luas, ombo ya, broad thinking. Berpikir utuh, ngabei, comprehensive thinking. Berpikir strategis, adoh ya, sama tadi ya, hampir sama, long range thinking. Dan membutuhkan manusia yang memiliki kapabilitas tinggi. Ini taksonomi menurut Slamet PH. Nah, maka kecerdasan manusia, khususnya di sini nanti Bapak Ibu dalam menyusun soal ya, perlu memperhatikan tidak hanya intelektual. Kalau yang belum, kemudian siapa tadi, Gig dan di dalam taksonomi Solo kan rata-rata hanya intelektual ya. Padahal kalau menurut Prof. Selamat ini harus ada kecerdasan emosional, spiritual, kecerdasan cinta yang sekarang juga Prof. Nasaruddin Umar menerapkan di KBC ya, Panca Cinta, kecerdasan kolektif, kecerdasan moral etika, kecerdasan estetika, kecerdasan kinestetika, kecerdasan alami diri, dan kecerdasan rasa ingin tahu. Ternyata rasa ingin tahu itu juga bagian dari kecerdasan ya menurut Prof. Selamat ini ya. Nah, ini taksonomi yang sudah saya buat sebenarnya ya. Nanti bisa kalau ini tak hubungkan dengan taksonomi Bloom dan Solo ya. Pondasi literasinya ini yang remember, unistruktural ini kan kalau yang belum kan remembering ya, mengingat ya. Kalau Solo tadi kan unistruktural dan multistruktural. Deskripsinya ini kata kerjanya mengenal, menyebutkan, menjelaskan menggunakan alat dasar meniru ya. Contoh aktivitasnya apa? Kuis faktual, latihan literasi digital, glosarium, tugas ringkasan, dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, ini kalau mau diterapkan, tapi ya nanti karena ini arahnya penulisan soal ya, monggo nanti kira-kira pemetaan kurikulum kan sudah ya. Desain penilaian, nah ini kalau memungkinkan ya, kita di penulisan soal nanti ada ndak produk portofolio, proyek simulasi, bukti dampak yang itu dihasilkan siswa. Tapi kalau memang sifatnya hanya mengerjakan apa tadi multiple choice ataupun yang urean ya monggo nanti disesuaikan saja. Nah, sekarang kita geser ke nilai-nilai P5 PPRA, tentu sudah banyak yang paham, tapi setidaknya Bapak Ibu
Kenapa ini perlu kita perkuat ya? Karena sebenarnya nilai-nilai yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah KNU-an tadi yang sudah di deliver Pak Muammar itu kan arahnya ada amaliyah fikroh dulu ya, fikroh amaliyah harokah kira-kira begitu ya. Nah, itu setidaknya bisa menjadi pisau analisis kita melihat integrasi dengan nilai-nilai P5. P5 tentu beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini harus masuk. Begitu pula yang PPRA ya. Project Profil Pelajar Rahmatal lil Alamin, berkeadaban, ta'adub, teladanan kuduwah, muwatonah ya, berkewarganegaraan dan kebangsaan, tawasud, mengambil jalan tengah. Ini kan nilai-nilai kita sebenarnya. Tawazun, itidal, musyawah, suro, tasamuh dan tatawur wal ibtekar ya, dinamis dan inovatif. Nah ini kira-kira nilai-nilainya kalau bisa ada di setiap soal yang Bapak Ibu susun. Nah, ini contohnya ya. Prinsip umum integrasi P5 PPRA di dalam soal KNU-an. Misalnya soal soal berbasis konteks nyata. Nah, misalnya gini, mengangkat praktik KNU-an dalam kehidupan, tahlilan, musyawarah warga NU, basul masail, khidmat sosial dan seterusnya. Ini bisa. Kalau soal literasi keagamaan dan sosial ya menggunakan teks naratif, berita, studi kasus atau kutipan teks atau keputusan PBNU nomor sekian itu boleh ya di ada RT misalnya. Kemudian soal reflektif dan evaluasinya yang hot ya, menuntut analisis sikap. Bagaimana sikapmu ketika ada temanmu yang tidak kunut? Nah, itu bisa mengarah ke sana itu. Pengambilan keputusan ya decision makingnya dan argumentasi nilai aswaja ini bisa. Nilai tidak disebutkan tetapi diinternalisasikan ya. Kalau internal berarti kan ada habituasi sampai meresap ke dalam penjiwaan siswa. Peserta didik ini menemukan nilai, bukan sekadar menyebut istilah. Misalnya, kamu pernah enggak puasa Senin Kemis? Oh pernah. Jadi nilai-nilainya apa? Tidak hanya menyebut saya pernah puasa Senin Kemis, tapi dengan puasa Senin Kemis saya bisa misalnya lebih sehat misalnya atau lebih teratur dalam pola makan. Nah, misalnya seperti itu. Atau contoh-contoh yang lain banyak. Eh, Wah, Masih berapa menit Mas Yasin ini? Kemudian ini yang P5 PPRA dalam soal keilmuan. Nah, ini contoh sudah ada contoh soalnya ya. Misalnya yang beriman bertakwa pada Tuhan, PPRA-nya itu ta'adub, tasamu, itidal. Contoh soalnya, bagaimana sikap seorang warga NU ketika menghadapi perbedaan amalia di masyarakat agar tetap mencerminkan akhlak mulia. Kemudian yang berkebinekaan global, yang PPRA-nya itu muwatonah, tasamuh, dan musawah. Mengapa konsep Islam Nusantara relevan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman global dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Ini yang bergotong royong mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, sudah ada semua ini ya. Nah, ini integrasi aspek PPRA dalam soal KNU-an. Nilai-nilainya ta'adub ya berarti menilai adab terhadap guru, ulama, tradisi, kalau ketua ya hmm, tadi tokoh NU sebagai teladan dan seterusnya. Nah, kita sudah hampir selesai. Ini yang 8 dimensi profil lulusan yang sudah digunakan Kemendikdasmen. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Ini 8 dimensi profil lulusannya. Nanti bisa kita integrasikan. Ini yang kurikulum berbasis cinta ya, tentu perlu dimasukkan lah setidaknya kalau kalau mau ini ya monggo, kalau PPRA ya monggo. Ini unsur cintanya tentu 5 topik ya. Ada cinta pada Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama, cinta tanah air. Karena ini sebenarnya rangkuman dari yang sudah ada sebenarnya kan Nubul Waton kan termasuk ya. Ini sumber-sumbernya, ini ah, ada relasinya. Nah, ini contoh soalnya ya. Tadi biar konkret gitu ya. Misalnya yang dimensi profil lulusan kewargaan, panca cintanya kepada bangsa dan negara.
Misalnya contoh soal nilailah peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman agama dan budaya Indonesia. Jadi anak-anak secara otomatis di situ sudah mengandung nilai kewargaan yang dimensi profil lulusan dan cinta kepada bangsa negeri. Misalnya seperti itu. Dan ya, contoh yang lain ya. Level HUT-nya ini sudah sampai level C5 ya, evaluasi. Ini soal KN1 yang berbasis HUT, saya kira tadi sudah ya. Ini contoh-contoh saja. Nah, ini contoh misalnya C2 ya, contoh 2 ya, C4 analisis historis ya, komite hijaz dan seterusnya. Kemudian makna utama pembentukan komite hijaz bagi lahirnya Nahdlatul Ulama adalah, maka jawabannya B ya, menegaskan peran ulama pesantren dalam diplomasi keagamaan internasional. Ini sudah sampai analisis makna historis ya. Nah, tindak lanjutnya, monggo, ini panjenengan sudah banyak materi ya dari kemarin kayaknya ya. Susun soal, review dan bimbingan mungkin bisa teman sejawat atau nanti buat grup bisa sharing gitu ya. Kemudian kalau baiknya sih Mas Yasin bisa ini ya, ada uji coba dulu ya. Mungkin ya agar lebih apa ya istilahnya lebih real sudah pernah diuji coba gitu ya, dan refleksi dan dikumpulkan bank-bank soal. Jangan sampai soal-soal itu jenengan nggak punya bahan, jangan cari di internet, pasti beda. Wong ini kan mapel yang ada di Jawa Tengah tok ya, tentu beda dengan mapel-mapel yang lain seperti itu. Ya saya kira itu Bapak Ibu sharing kita malam ini. Tentu banyak kekurangan ya, tapi monggo jika ada hal-hal yang mungkin belum paham atau perlu diperdalam, saya beri kesempatan untuk diskusi malam ini. Monggo. Mas Yasin sudah kabur ini. Gimana Mas? Oke, monggo. Lanjut, monggo ada yang pertanyaan, G. Izin bertanya, Pak. Ye, monggo, Pak. Tadi mengikuti apa yang disampaikan Pak Gigi. Ini menjadi penasaran saya pribadi bahwa apa yang dikatakan mau adalah ada bahasa soal hot itu bukan soal sulit, Pak. Nah, sementara yang kami pahami itu biasanya kalau sudah bunyi hot itu memang untuk anak-anak memang dianggap sulit seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya gitu. Apakah ini kami untuk penafsiran atau bagaimana gitu? Tersebut. Oke, yang lain ada? Ada enggak? Oke, kita pertegas lagi ya. Ya sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau itu berupa konten yang memang butuh penalaran lanjutan, itu ya sulit Pak sebenarnya. Tapi maksud saya adalah kalau itu levelnya hot yang hanya menganalisis, itu kan sebenarnya anak-anak sekarang sudah kritis ya. Bahkan bisa menilai, ya misalnya contoh anak-anak saya atau tetangga atau teman itu bisa membandingkan pekerjaan orang tua, pendapatannya sekian. Itu anak-anak yang memang sudah, oh berarti ini level hot ini kan mampu menganalisis. Dan tadi kalau yang taksonomi Solo kan sudah relasional ya, mengkorelasi antara konteks kekinian. Nah coba jenengan kuncinya, kalau sebagai penyusun soal kan perlu ini, perlu ya uji coba penting tadi. Kira-kira kalau saya uji coba ke anak saya atau ke murid saya misalnya, ini susah enggak? Nah tentu di sini yang paling penting itu sulit tidak sulit adalah di kata kerja operasionalnya. Kalau kontennya itu sebenarnya konten apapun bisa bisa menjadi mudah atau sulit ketika jenengan nyusun soalnya kata kerja operasionalnya tidak tepat. Misalnya jenengan ada kisruh orang luar negeri yang menghina NU misalnya. Nah, dia kan tidak kena hukum di Indonesia. Tapi nanti di situ disuruh
sampai mengevaluasi atau mencipta solusi. Anak-anak yo nggak mumet, wong orang tua saja kadang mumet ya ketika ada warga negara yang menghina ormas misalnya atau tradisi yang secara hukum dia tidak apa ya tidak kena hukum di Indonesia, kan harus dikeluarkan dari negaranya, apa dikembalikan ke negaranya lah misalnya seperti itu. Jadi ketidaktepatan memilih kata kerja operasional dengan konten isi soal atau materi itu akan menjadi sulit. Tapi selama pemilihan kata kerja operasional tepat dan kontennya pas ya, itu akan mudah. Itu kalau pengalaman kami ya, karena kalau kami di perguruan tinggi kan seringnya yang membuat ya hot wajib itu ya. Mungkin kalau Iya. anak-anak agak beda, maka solusinya biar empiris Pak, nanti coba jenengan nyusun soal misalnya, diuji coba ke siswanya dulu. Kira-kira mudah atau susah ngono wae. Karena ini kan kalau kalau soal kan kayaknya perlu diuji coba memang ya. Jadi kalau nanti uji cobanya agak banyak di tempat satu dengan yang lain, ini kan mungkin dari Pemalang, dari Cilacap, dari mana-mana ya. Bisa jadi menjadi bahan ini kita sudah uji coba gitu loh. Tidak hanya dari langsung jadi dari tim penulis atau tim penyusun soal, tidak ada kurasi karena waktunya mepet misalnya. Nanti akan menjadikan apa ya? Mungkin ya ibarat ibarat kendaraan itu nggak pernah dites gitu ya, kaget nanti mungkin ya. Kira-kira itu Pak jawabannya. Berarti terkait dengan uji coba itu sebaiknya sebelum soal itu keluar redaksi sini ya Pak. Ya, baiknya begitu kalau saran kami ya secara akademis ya. Tapi monggo sesuai kebutuhan aja, apakah waktunya cukup atau masih asin, nanti coba beri rekomendasi ke pengurus apakah waktunya cukup untuk diuji coba. Nanti diuji coba dulu di masing-masing sekolah madrasah sesuai levelnya. Nanti hasilnya bagaimana? Seperti itu. Kan bisa jadi uji cobanya bisa jadi ke siswa yang agak cerdas dan siswa yang tadi apa namanya Ya. yang tingkat kecerdasan atau rankingnya di bawah, sehingga datanya lebih ini ada, kalau penelitian itu ada kelas kontrol kelas eksperimen ya. Nanti uji cobanya ke siswa pinter semua yo dianggap enteng, uji cobanya ke siswa nyuwun sewa agak agak kurang cerdas yo Nah, berat. Nah, maka hasilnya tidak anu Pak, tidak objektif dan tidak komprehensif nanti. berarti kesimpulannya kalau hot itu terpaku pada KKO-nya gitu Pak. Iya, Ketika ya mudah tadi kan sama itu mudah itu. levelingnya. Karena ini Ya. penyusunan soal, ya KKO-nya tepat dah. Kayak gitu, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak. Kira-kira begitu sih, Pak. Nggih, nggih, insyaallah nggih. Matur suwun, Pak. Yes, siap. Monggo Bapak Ibu yang lain. Langsung saja, Pak, karena nggak ada moderator ini. Mohon maaf Pak Yai Ibda. Dari tadi yang apa namanya ini eh, tingkat pembelajaran dari taksonomi Solo maupun taksonomi Bloom Oke. itu kalau kita melihat realita anak-anak jenjang MI di lingkungan LP Ma'arif itu idealnya kata kerja operasionalnya itu lebih baik yang menggunakan taksonomi Solo atau taksonomi Bloom, Pak. Tingkatan dari soal yang tadi dicontohkan oleh jenengan itu dari tingkatan yang dasar, tingkatan yang relasional, multistruktural, unistruktural maupun prastruktural. Itu membuat soal itu melihat kualitas anak-anak di lingkungan LP itu idealnya itu menggunakan yang mana, Pak? Terima kasih. Wah, nah ini spekulatif ini. Ya, coba saya tak ini diskusi ya, karena Bapak Ibu yang di lapangan saya kira lebih lebih tahu kondisi siswa. Berarti ini ya, masih ini ya berarti ya. Ya, ya, Bentar yang ini aja contohnya ini. ya yang itu, Pak. Ya yang ini Yang misalnya ini itu. aja. Nah, Hmm. kalau idealnya sih Pak ya, kalau kalau melihat anak-anak hari ini ya, khususnya di LP Ma'arif itu tidak bisa dipukul rata memang. Artinya Betul, standarisasi Pak. yang mana yang bisa digunakan apakah sudah relasional atau extend abstrak. Kalau saya kok pilihnya yang tengah ya. Setidaknya itu relasional. Kalau multistruktural menyebutkan beberapa aspek sudah bagus kan. Artinya kalau di Bloom kan berarti ini sudah
Sudah C5 4. lah, C4 lah, C4 ini ya, gitu loh. Tapi kalau lebih bagus lagi relasional. Tapi kalau melihat kita ya idealis ya, boleh lah, tetapi harus realistis kan. Setidaknya multistruktural atau relasional, Pak. Tengah-tengah itu. Kalau extend abstrak mungkin kelas eh MA, SMA. iya SMA MA mungkin SMA bisa ya, tapi kalau MI SD setidaknya belum. multistruktural itu sudah bagus. Tapi kalau kontennya pas kan, misalnya contoh saya baca-baca yang soal yang kemarin ya, kayaknya kalau yang struktur NU ini yang multistruktural juga bisa sih gitu ya. Ini hanya levelingnya ya, leveling pemahaman sesuai taksonomi Solo itu kayaknya bisa itu. Misalnya menyebutkan beberapa badan otonom, ini kan saya kira bisa anak-anak ya. Meskipun materinya nanti sesuai dengan CP, TP ataupun bahan yang disampaikan Kiai Muhammad tadi sebenarnya. Ini kan contoh aja kan, saya random gitu loh. Yang penting Bapak Ibu sudah ada gambaran ya. Jadi jawabannya saya ulangi, kalau itu level anak kelas 1, 2, 3 kelas dasar ya, itu bisa prastruktural, unistruktural oke. Tapi kalau anak kelas 3, 4, 4, 5, 6 sudah kelas tinggi, setidaknya multistruktural dan relasional. Saya punya anak kelas 5 itu juga sering kita belajar nyinaoni itu juga sebenarnya kalau relasional sudah mampu, Pak. Bergantung ini ketepatan di dalam penyusunan soalnya gitu loh, atau ketepatan di dalam pemahaman awal terhadap materi yang akan ditulis soalnya. Tapi kalau anak-anak yang tidak pernah istilahnya ya, mendapat intensitas belajar yang tinggi atau yang banyak, tentu kalau tahap relasional masih berat. Mungkin unistruktural dan multistruktural. Kalau prastruktural kan nemen loh, wih. Kondisi paling nemen gitu kan kira-kira. Ya, Ya ya, itu ya. cocoknya multistruktural dan relasional kalau Oh ya. tinjauan ya realistis ini Pak, tidak berdasarkan survei ya, tapi asumsi saya multistruktural, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa menganalisis kondisi di madrasah sekolahnya masing-masing ya, kira-kira kalau multi dan relasional itu kira-kira bisa enggak ya gitu loh. Karena memang di buku panduan PM maupun dari fasilitator provinsi dan nasional dari pembelajaran mendalam ini memang tidak ada juknis ini untuk kelas berapa, itu tidak ada Pak. Jadi kita ya sebenarnya ya sesuai kebutuhan dan hasil analisis sendiri sebenarnya, tidak tidak ada panduan teknisnya gitu ya. Karena kan bisa jadi antara sekolah satu dengan yang lain beda kan gitu ya. Begitu kira-kira Pak. Mungkin Ya, ada yang terima lain, kasih. monggo, ini sharing Sangat puas. sifatnya ya. Ya, Menurut saya untuk yang taksonomi Solo bagian yang abstrak meluas ya, Extend itu abstrak. abstrak itu bisa diterapkan karena kemarin dalam membuat soal menulis AKME, Nggih. saya tergabung dalam penulis AKME itu juga untuk kelas MI itu sudah Udah bisa Pak ya? abstrak sudah bisa. Nggih. Mungkin tidak dibayangkan seperti yang untuk tingkat atas ya, tapi untuk tingkat anak kan mungkin disesuaikan. Contoh dalam soal itu untuk merefleksikan itu begini. Ada kasus, misalkan ada anak yang di kelasnya itu berbeda ya, berkebutuhan. Dalam artian berkebutuhan tingkah lakunya itu berbeda dengan temannya. Kemudian tapi dia punya prestasi. Nah, dalam soal refleksi itu anak ditanya begini, bagaimana dirimu seandainya menjadi orang tersebut. Nah, itu kan anak itu merefleksikan pengetahuan yang dia peroleh dengan kasus yang terjadi di depannya. Nah, itu bisa dimunculkan seperti itu. Itu yang dalam soal absen abstrak itu di tingkat MI. Kemarin
Bapak Ibu mungkin yang di kelas 5 berarti ya, yang mengampu kelas 5 itu kalau di soal AKME atau MBK itu ada, karena saya membaca seperti itu di AKME kemarin, 2 tahun kemarin seperti itu. Itu ada apa? Mungkin bahasanya kalau di taksonomi belum kan merefleksi, tapi di apa taksonomi Solo menjadi abstrak meluas itu seperti itu. Nah, kita bisa membaca seperti itu dengan mengukur tingkat jenjang pendidikan anak. Jadi seperti tadi Pak Ica bilang bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu tidak dijelaskan untuk kelas berapa, sehingga kita sebagai guru harus memahami untuk menerapkan ini sesuai jenjangnya. Jadi bisa di tingkat MI tapi dengan cara seperti ini, nanti tingkat MTS seperti ini, sampai kemudian ke jenjang atasnya berikut. Jadi jangan hanya kita langsung, waduh ini kok sulit sekali, tapi kita sebagai guru di tingkat MIO berarti bisa nih, anak apa untuk abstrak meluas di tingkat MI adalah seperti ini, disesuaikan dengan jenjang apa intelijensinya lah, seperti itu pendidikannya. Itu menurut saya seperti itu. Nggih. Jempol Pak Rokep. Terima kasih ya sudah Pak. Berarti ini sharing ya ilmu baru mungkin ya atau pengalaman Pak Rokep ini luar biasa. Artinya kalau melihat konsepnya kok ya berat gitu ya. Cuman ternyata di pengalaman Pak Rokep tadi, action abstrak ini bisa dilakukan dengan cara membuat soal reflektif ya kalau di istilahnya belum itu, yang itu tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar anak. Artinya Bapak Ibu tidak usah merasa berat untuk menulis soal yang ekstern abstrak, cuma nanti bisa dicoba dengan melihat hal-hal kontekstual yang tidak jauh dari siswa. Apakah di situ ada misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tradisi atau perbedaan-perbedaan yang memang bisa menjadi soal untuk kontekstual ya, misalnya terkait dengan uh, kunut tidak kunut lah, itu masalah klasik sebenarnya ya. Atau yang sekarang problem-problem kontemporer terkait dengan media sosial itu juga bisa digunakan. Tapi menurut pengalaman Pak Rokib sebaiknya atau sangat bisa yang realistis itu ya pengalaman yang di depan mata gitu ya. Misalnya memungut sampah itu apakah harus sampah punya sendiri yang sudah dibuang atau sampah yang ada di depan mata. Nah, saya kira kan itu juga bagian kecil ya, bagaimana menjaga kebersihan di ruang kelas itu tugas bersama dan itu bagian dari iman. Nah, misalnya seperti itu juga bisa diterapkan ya. Dan contoh-contoh lain lah yang saya kira relevan dengan konteks materi KN1 seperti itu. Itu nggih, monggo Bapak Ibu ada pendapat sharing lain monggo, sangat dibutuhkan ini karena yang di lapangan itu saya kira lebih banyak pengalaman Bapak Ibu. Ini kalau sesuai waktu ternyata sudah 9.41 . Ada Bapak Ibu, monggo. Monggo, kalau memang tidak ada, kita cukupkan Pak Ibda. Ya cukup, saya kira enggak apa-apa, ini sudah banyak Siap. umpan Nggih, balik kan, saya kira sudah Bapak Ibu ternyata nggih. beberapa sudah pengalaman ya menyusun soal, ini Mm-mm. tinggal penyesuaian aja ini. Nggih, beliau-beliau ini master-master semua, Mas. Nggih. Yes, ini mulai segoro ini. Siap. Monggo closing statement Mas Ibda. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Dari tadi setelah Isya kita meluangkan waktu ya untuk berkhidmah bersama di Lembaga Pendidikan Ma'arif NUP Jawa Tengah, utamanya melalui tim penyusun soal KN1. Ini bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Harapannya soal-soal yang panjenengan susun nanti, saran kami ya itu ada uji coba. Kalau misalnya dari panitia atau pengurus ada timeline uji coba, monggo nanti teknisnya bagaimana, apakah cukup diuji coba oleh pengurus ataupun tim sendiri, peer peer group gitu ya, teman sejawat, atau diuji coba ke anak. Nah, saya kira ini akan menjadi bukti ataupun tahapan
bobotnya soal ini benar-benar melalui tahapan istilahnya apa ya, validasi gitu ya, tidak sekadar ditulis dan langsung diuji cobakan kepada siswa seluruhnya. Nah, saya kira akan menjadi tahapan yang mungkin tahun-tahun lalu belum ada, tahun ini ada, kan perbaikan itu seperti itu ya. Semoga aja nanti ada kesempatan. Tapi toh misalnya waktunya mepet, Bapak Ibu setidaknya di setiap jenjang ada uji coba mandiri. Nah kan gitu. Uji coba mandiri ke siapa? Ya ke siswa-siswinya. Tetapi samplingnya harus heterogen ya, jangan homogen ya. Misalnya yang anak-anak agak cerdas, yang middle, dan yang nyuwun sewu agak paling rendah ataupun yang kurang cerdas. Jadi nanti dari data yang heterogen itu bisa mewakili data yang lebih sempurna seperti itu. Sekian, kalau ada kekurangan itu memang murni dari saya. Kalau ada hal yang mungkin baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dan matur nuwun atas partisipasinya, matur nuwun Mas Yasin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibda atas ilmu yang disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat karena beliau Pak Muammar sedang ada acara yang lain, izinkan kami mewakili dari tim teknis dari LP Marbun Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. 2 malam ini kita sudah bersama-sama untuk refreshment dan belajar bersama. Sekali lagi kami tunggu Bapak Ibu untuk yang ujian madrasah sesuai dengan update pos madrasah terbaru tadi disampaikan insya Allah tanggal 10 Februari sudah masuk ke kami dalam bentuk Word. Sedangkan untuk teman-teman yang menulis ASAT atau PAT sesuai dengan kesepakatan awal yaitu tanggal 23 Februari. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk madrasah kita, untuk keluarga kita, dan kita semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah dan sholih. Ridhoillah syafaati Rasulillah. Amin ya Al-Fatihah. rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti izin Pak Ibda kami share di grup. Nggih. Siap, matur nuwun. Matur suwun, Pak.